Ciao.
Assalamualaikum. Sudah mulai kah? Siap-siap Bu, menunggu. Oh. Saya dari jam 4 Pak ngintip-ngintip. Lama Bu. Tapi enggak tahu kalau alamatnya yang kemarin. Iya kan Mas, itu berlaku terus ternyata Bu, alamat itu Bu, linknya itu Bu. Oh. Jadi dia Gitu. enggak perlu diganti. Makanya saya bilang hebat ini Bu. Punya saya aja ganti-ganti. Kalau ini enggak ganti. Jadi bisa permanen gitu nah Bu. Oh. Jadi itu seterusnya ya Pak jadinya? Ya selama servernya hidup ya hidup terus. Artinya bisa dipakai gitu. Oh gitu. Iya. Iya makanya enak sebenarnya itu. Jadi enggak ganti-ganti sebetulnya. Itu aja dia. Iya. Dibuka lagi. Makanya kemarin kan saya saya bawa ke bawah. Kan ada di atas sudah. Iya. Yang di libur juga ini Bu. Yang mudaris. Libur lagi dia. Iya, yang mudaris libur ini. Kan ini sebagian teman-teman kita kan ada yang ke Balikpapan kayaknya. Oh, ada kegiatan ya, Pak? Iya, ada kegiatan. Jadi khawatir enggak ada pemirsanya. Iya. Padahal di mudaris itu tadi juga banyak yang tanya. Kan pagi sudah dikasih beritahu libur. Rupanya enggak melihati kan kalau sudah banyak itu kan di atas dia. Enggak kelihatan. Orang yang sabiin. Jadi banyak memang beberapa pengertiannya itu Bu. Iya. Beda-beda. Ada yang ini. Jadi kalau kita melihat sabiin ini kan kalau merujuk ke asbabun nuzulnya ini kan berkenaan dengan teman-temannya sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Nah, setahu saya Salman Al-Farisi ini kan dari Iran. Dari Irak. Irak apa Iran? Iran. Iran ya. Irak-Iran lah gitu saja. Zaman dulu kan tidak ada Irak-Iran. Jadi satu ya masih. Ya, apa tuh? Apa negaranya? Kekaisarannya itu apa? Persia. Persia ya, dari Persia. Ya, Persia. Nah, jadi di situ ada ini. Jadi bisa yang kemarin itu, tapi ada lagi ternyata asobi ini adalah orang-orang yang apabila sudah agama ada di suatu tempat itu, maka dia keluar dari itu. Jadi misalnya dulu di situ dulu adanya misalnya Yahudi, dia keluar dari Yahudi. Jadi akhirnya kan Tuhannya siapa, kitabnya siapa itu tidak jelas gitu. Tapi dia tetap berbuat baik gitu Bu. Iya.
Nah, kalau kita mungkin kayak di Indonesia ini bisa jadi kayak seperti iling, kejawen, Iya. itu kan perintahnya suruh berbuat baik. Nah, itu. Semua itu pasti perintahnya berbuat baik. Kalau agama Ah, itu makanya enggak, yang Bu. namanya Kalau yang kema- sempalan enggak, Bu. Kalau yang kemarin tuh kan sempalan enggak. ada yang Ustadz Adi Hidayat wawancara itu kan orang kan sama itu di dalam muamalah katanya kan. Semua Ya. pasti suruh orang berbuat baik. Nama agama itu enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh apa. Semua sama, tapi kan yang beda tuh ketauhidannya sama apa gitu katanya ada 3 macam gitu dia bilangnya memang sama seluruhnya sama jadi bukan berarti jadi sama agamanya dalam Tapi kalau muamalahnya sempalan, yang Bu. sama Ya, katanya. kalau sempalan itu jelek, Bu. Hmm. Nah, kalau sempalan itu, Sempalan ada di mana tuh Pak? nah yang namanya sempalan tuh gini, Bu. Misalnya di Islam, misalnya Hmm. agama Islam sempalan. Dia Hmm. mengaku beragama Islam, tapi syariatnya itu bukan cuma syariatnya ya, pokoknya dari tauhidnya, muamalahnya, ibadahnya itu diotak-atik, Bu. Hmm. Nah, contoh kayak ya mungkin kita pernah dengar ini apa Musadek gitu. Itu kan Hmm. mengaku Islam. Hmm. Ahmadiyah itu kan mengaku Mengaku Islam. apa Padahal nih? Aku ya, mau padahal itu pribadi. nah itu namanya kita kategorikan Islam sempalan. Hmm. Hmm. Nah, jadi contoh yang baru ini cuma dia tidak menamakan Islam yang ritualnya jadi ritual yang hakekok gitu. Cuma Hmm. dia tidak pakai nama Islam. Nah, atau ada yang di ini yang di Sulawesi itu Hmm. sampai kalau hajinya cukup di Gunung Bawakaraeng. Iya, iya, iya. Nah, itu kan Yang rambutnya muamalahnya pirang tuh ya. sesat, Bu. Jelas tidak baik. Orang Mekah haji itu di Mekah kok di Ka'bah Baitullah bukan di Gunung Bawakaraeng. Nah, jadi tidak mesti juga sebetulnya kalau amalannya baik tidak mesti gitu loh. Nah, tidak mesti sebenarnya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kalau sempalan itu diotak-atik semua. Nah, Hmm. itu. Tapi nanti akan ketahuannya biasanya mereka tidak lepas dari ini. Pokoknya ciri yang paling nampak itu mengumpulkan harta, Bu. Hmm. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan bercorak agama, kemudian ujung-ujungnya sering sekali mengumpulkan harta, dan Hmm. harta itu tidak dibelanjakan habis. Hmm. Dengan kalau bahasa kita itu akuntabel lah. Nah, ini tidak Hmm. akuntabel. Terus uang itu seakan-akan ditumpuk di mana sehingga satu saat pemimpinnya menjadi kaya, keluarganya kaya, punya perusahaan dan seterusnya. Itu sudah menandakan ciri khas bermasalah sebetulnya. Hmm. Nah, ciri khas perkumpulan bermasalah, meskipun dia membawa nama Islam termasuk yang bermasalah itu. Nah, yang begitu tuh kalau orang jeli tidak mau mendekati, bukan kita tidak mau berinfak. Hmm. Justru kita kalau berinfak ke sana malah membesarkan kejahatan sebetulnya. Karena kalau kita punya nama di masyarakat, kita berinfak kan banyak yang ikut kita. Iya. Nah, malah jadi bahaya meskipun kita berlepas diri dari itu semua. Saya kan infak urusan pribadi saya, kenapa ente ikut-ikut kan begitu? Enggak bisa. Karena kalau kita punya kedudukan, punya apa ya di masyarakat, kita jadi panutan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu salah satu ciri yang bisa kita ketahui dari aliran-aliran tertentu yang bisa masuk dalam kategori sesat. Nah, itu. Nah, jadi asobiin ini kaitannya ketika ada agama sudah di situ, nah dia menyelisihi agama tersebut. Nah, ini salah satunya Hmm. itu. Kalau yang di sini kan kayaknya kaitannya seperti yang disebutkan kemarin. Hmm. Itu. Nah, jadi Salman Al-Farisi Ya, dia tuh bagaimana paling banyak dengan agamanya itu dia pindah-pindah agama kan Salman ya, Al-Farisi itu karena dia sampai mencari kebenaran kan. sampai dia ketemu Islam. Nah, jadi kuncinya ayat ini adalah
apapun alasannya, meskipun ayat itu sepertinya, ini kan sepertinya saja. Kalau orang tidak mendalami, wah enak dong kalau gitu, untuk apa kita Islam, kan begitu. Kita tetap saja pada agama kita. Yang penting berbuat baik, nah, masuk surga juga kan gitu. Artinya Allah akan mengampuni. Nah, itu kan yang hanya yang dangkal saja. Sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam termasuk tafsir-tafsir dan penjelasan-penjelasan ulama, ya memang mereka begitu, tapi begitu Islam datang mereka harus memeluk Islam. Nah, itu harus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, seperti itu. Nah, kalau Yahudi kan tidak mau dia mengakui, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Nah, makanya dia nggak akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia seperti itu. Nah, ketika seperti itu tidak dilakukan, tidak mau beriman kepada Nabiullah yang terakhir, maka otomatis jatuh sudah dia. Sudah masuk kategori kafir sudah lah, berarti kan lepas sudah itu. Nah, itu. Nah, ini yang sering tidak disampaikan. Yang kemarin yang dibilangnya Ibnu Katsir itu kan, bahwa itu tuh dia kalau sebelum orang Yahudi sebelum datangnya Nasrani, dia ya masuk surga. Nasrani sebelum datangnya Islam gitu. Ya, jadi harus terus harus terus mengikuti agama yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Iya. Pada waktu itu dan sampai ke Rasul, Nabi dan Rasul akhir zaman, yang terakhir kan begitu. Jadi harus seperti itu. Kalau tidak kafir. Gitu. Cuma yang sebelumnya juga kan mereka Nabi itu untuk kaum-kaumnya aja kan. Nabi Rasulullah ini kan untuk seluruh alam, semesta alam gitu kan. Kalau sebelumnya kan dia untuk kaum-kaumnya aja gitu kan, untuk ya seperti Nasrani itu sebenarnya untuk orang Bani Israel juga kan. Bukan untuk orang di luar Bani Israel gitu. Sebenarnya mereka itu. Ya, karena memang pada waktu itu, nah kita ambil contoh saja. Waktu itu zaman Nabi Ibrahim itu juga kan ada Nabi Lut. Ada Nabi Lut ya itu. Nah, makanya dia masing-masing kaum. Posisi Nabi itu kalau sekarang bisa jadi seperti posisi ya ustadz-ustadz, guru-guru. Nah, jadi masing-masing pada kelompoknya sendiri, pada kaumnya. Nah, itu seperti itu. Nah, sedangkan masa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nabi lain lagi sudah. Iya, sendiri aja. Cuma satu saja. Nah, terus sudah relatif semua bisa dijangkau. Meskipun dengan naik onta, naik kuda kan gitu. Semua bisa dijangkau. Terbukti dalam sejarah perkembangan Islam, Islam kan bisa langsung besar pesat ke daerah-daerah sekitarnya, bahkan sampai ke Cina, ke utara, ke timur, ke barat, kan sampai seperti itu. Iya. Nah, sedangkan dulu tidak seperti itu, artinya stop, misalnya Samarinda ya Samarinda aja, atau mungkin Samarinda kota aja gitu. Tetapi pada hakikatnya sama gitu loh. Apa yang diajarkan sama. Iya. Beda, nabi-nabinya beda tapi ajarannya sama. Iya, ajarannya sama. Terus zaman itu kan tidak menuntut seperti kita sekarang. Ya saya enggak begitu memperhatikan ibadah waktu itu, sholatnya bagaimana, tentu berbeda dengan sholat kita. Iya. Ya, sedangkan kita sholat kita kan sudah masuk dalam kategori khusus. Iya. Waktunya tertentu, rakaatnya tertentu, bahkan ditambah sholat berjamaah lagi. Tempatnya juga sudah mulai ditentukan di masjid-masjid atau tempat-tempat yang biasa dilaksanakan sholat. Jadi seperti itu. Nah, jadi semuanya memang mendukung, tidak perlu lagi banyak nabi kan gitu. Banyak nabi dan rasul tidak perlu lagi. Sekarang diwakili ulama-ulama. Nah, kalaupun jangankan gitu, kalau banyak nabi, wah bisa rumit juga kita. Ulama kita aja maaf. Sebagian ulama saling bertentangan dengan ulama yang lain. Kan gitu. Bayangkan kalau tidak ada yang menyatukan. Makanya
kalau ketika kita sudah berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat, ya kembalikan saja kepada Al-Quran dan hadis. Kan seperti itu aja gitu. Kalau sudah masih nggak mau juga, ya yang nggak mau berarti pada dasarnya dia telah keluar sebetulnya. Nah, seperti itu. Karena kalau apapun alasnya, biarpun berbeda, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, akan nurut gitu, akan berdamai. Nah, di situ. Gimana pada belum ada orangnya, Pak? Nggak apa-apa Bu, kalau belum ada ya nggak apa-apa, kita ngomong-ngomong nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi itu, jadi memang kalau dulu yang saya tahu memang termasuk kelompok, kalau mungkin waktu itu ada penyembah matahari misalnya, bintang-bintang. Nah, dulu tahunya saya penyembah matahari dan bintang, matahari kan termasuk bintang Bu. Jadi itu termasuk as-sobiin, nah, orang-orang sobaiyah, sobiin, sobaiyah, nah, orangnya sobaiyah. Nah itu. Tapi juga bukan kaum Saba ini kayaknya, bukan juga. Gitu. Nah jadi mungkin ada yang menanyakan apakah orang Jepang itu sisa-sisanya as-sobiin, nah walau bisawab juga. Kan mereka kan menyembah matahari. Itu jauh sendiri dia, itu enggak ada hubungan sama orang-orang lain ya. Pada dasarnya Bu, kalau kita melihat peta zaman dulu, seperti kita sendiri, ternyata Islam itu kan sudah ada di Indonesia. Bahkan bisa jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Arab itu kan sudah berdagang ke Indonesia. Ya, artinya kalau mungkin ada sisa-sisa seperti itu, tidak ada masalah sebetulnya, bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja karena mereka kemudian terpencil di pulau tertentu, kan Jepang itu kan terpencil, lepas ke lautan, nah gitu. Ada yang datang kan ke situ. Iya. Sementara kalau kita ke Indonesia itu kan ya nyebrang juga sebenarnya ke Indonesia itu, tapi kan tidak jauh. Artinya dari Malaysia langsung bisa nyebrang mau ke Kalimantan atau mau ke Sumatera, kan tidak terlalu jauh kan gitu. Nah itu. Tapi kebanyakan mereka juga sudah berlayar juga, sudah mengarungi lautan. Karena kalau jalan darat jelas sulit. Nah itu. Jadi ada juga yang menyembah malaikat. Apa wujud malaikat? Jadi ada juga yang seperti itu. Kemudian ada lagi nih keterangan orang Sabi'in itu sholatnya menghadap ke arah kiblat. Bahkan di sini mereka sholat 5 waktu. Cuma nanti ini kita lihat apa kondisinya. Ini menurut Ibnu Jarir. Tetapi setelah itu dia mendapatkan berita bahwa mereka menyembah malaikat. Nah ini terus kitabnya pakai Zabur. Nah itu ini yang ya ini yang dari sini. Terus ada lagi orang Sabi'in adalah orang yang tinggal di sebelah negeri Irak. Mereka kaum yang suka menangis. Beriman kepada semua nabi serta puasa selama 30 hari setiap tahunnya. Dan mereka salat menghadap negeri Yaman. Setiap harinya sebanyak 5 kali. Itu yang sekarang masih ada apa yang zaman dulu itu Ustadz? Ini zaman dulu kayaknya. Oh zaman dulu. Makanya kan ada di YouTube itu Bu. Jangan dikira Islam. Jadi mereka pakai jilbab. Sholat 5 waktu. Tapi bukan Islam dia. Jangan-jangan ini Bu. Ada YouTube-nya ini di daerah sana. Irak, Iran tuh. Bisa jadi kalau ini sudah masuk kategori bukan dulu ini kayaknya ini. Ini kalau zaman ini yang nyebutkan apa ahli tafsir setelah Nabi Muhammad tentunya. Ini. Artinya mereka ini memang masih ada sebenarnya sampai sekarang. Nah, jadi di sini diberitakan sholat 5 kali, bukan 5 waktu kayak kita, tapi 5 kali. Terus menghadapnya ke Yaman. Puasanya 30 hari dalam sebulan. Tidak mesti dikumpulkan kayak kita, enggak sama. Jadi puasa terus dia? 30 kali aja Bu. Dalam sebulan. Kalau kita kan, ya kalau kita kan difokuskan di bulan Ramadan. Iya. Nah,
Mereka tidak ada keterangan itu. Nah, jadi di sini juga ada keterangan mereka juga la ilaha illallah juga dia. Tetapi tidak mempunyai amal, kitab, dan nabi. Jadi dia tidak ada nabinya. Kecuali la ilaha illallah saja. Percaya sama Allah tapi enggak percaya Ya, sama jadi mereka Muhammad. tidak beriman kepada Rasul. Padahal harus ikutin Rasul. Ya, Kalau kita kan harus ikutin Rasul kalau mau gitu ya, kan. enggak bisa Bu, karena Al-Quran memerintahkan seperti itu. Iya. Jadi, ya. Jadi ada juga agamanya menyerupai agama Nasrani. Nah, hanya kiblat mereka mengarah kepada datangnya angin selatan. Nah, mereka menduga bahwa iya. Tempalan Nasrani lagi tuh. Nah, terus mereka menduga, jadi mereka menduga bahwa dirinya berada. Jadi orang Sabi'in itu merasa dia mengikuti Nabi Nuh, agamanya Nabi Nuh. Nah Jauhnya. itu, iya, itu kan merasa diri nggak ngikutin. Kemudian ada juga yang dari kelompok ahli tafsir lain, campuran antara agama Yahudi dan Majusi. Nah, Majusi itu yang menyembah api ya Ustadz ya. Ya, jadi campuran. Kemudian sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan kaum wanitanya tidak boleh dinikahi. Nah, itu. Kemudian mereka orang yang mengesahkan. Jadi tetap la ilaha illallah, cuma meyakini akan pengaruh bintang-bintang. Nah, ini yang di Indonesia kira-kira ada enggak aliran Islam yang seperti ini? Nah, jadi pengaruh bintang-bintang. Memang bintang ada pengaruhnya, tapi biasanya kaitannya dengan alam. Misalnya kalau ada bintang ini akan jadi bencana. Nah, bahwa bintang-bintang tersebutlah yang melakukan. Nah, itu. Jadi ada memang mereka dinyatakan kafir. Kemudian ada lagi, Sabi'in adalah kaum yang menyembah bintang-bintang. Kemudian dengan pengertian bahwa Allah telah menjadikan sebagai kiblat untuk ibadah dan doa. Nah, jadi sebetulnya bukan nyembah bintang, nyembah Allah, cuma arahnya ke bintang. Ini ada yang seperti itu. Kemudian mereka dinisbatkan kepada orang-orang kasyirani yang didatangi oleh Nabi Ibrahim AS untuk membatalkan pendapat mereka dan memenangkan perkara yang hak. Kemudian ada lagi, kaum Sabi'in adalah kaum bukan pemeluk Yahudi, juga bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan pula orang musyrik. Jadi mereka adalah satu kaum yang hanya tetap pada fitrah mereka, tiada agama tetap yang menjadi panutan dan pegangan mereka. Nah, jadi memang banyak kategorinya ini ternyata. Kemudian Sabi'in adalah orang yang belum, jadi bisa juga orang Sabi'in itu adalah kaum yang dimana dia hanya mengikuti Nabi yang dulu, yang pernah datang kepada mereka, kemudian tidak pernah ada lagi, dan mereka nggak mau mencari. Jadi sebetulnya sekarang tidak ada mereka itu, karena Nabi Muhammad sudah ada. Artinya mau tidak mau mereka juga harus ke sana, harus berislam. Nah, ketika tidak mau, ya, nah itu. Nah, kemudian ahli tafsir sendiri karena berbeda, maka ya itu tadi. Ya kita serahkan kepada Allah ya wa alam bisawab jadinya. Nah, semua perbedaannya itu kembalinya kepada Allah, nanti menentukan siapa yang benar. Artinya kan gini Bu, sudahlah sekarang ini tidak ada agama lain, kan innad dina indallahil Islam. Ya, selesai sudah itu, tidak ada yang lain lagi. Nah, itu perbedaan pendapatnya itu Ustadz, akhirnya kan kembalinya kepada Allah nanti
kepada Allah. Siapa yang ininya? Itu memang bagi kita penting agar kita tidak terlalu berkepanjangan dalam memperdebatkan mereka. Kita kan sering, manusia ini terkecoh, Bu, dengan orang yang berbuat baik. Nah, itu kita sering terkecoh. Bahkan, maaf, kita elu-elukan. Padahal, kalau dalam Islam itu, yang saya pahami, yang terpenting harus kita ketahui dari seseorang itu akidahnya. Itu yang paling penting. Kalau sudah akidahnya lurus, tauhidnya lurus, baru kita menilai kepada perbuatannya. Nah, tentu yang utama adalah perbuatan, ya kalau di kemarin itu Kak, amila wa amila solihah. Jadi amal soleh. Nah, seperti Ustaz, itu. ini kan amila, sering-sering kan, makanya saya tadi itu salah sudah lihatnya, oh amila. Itu yang bikin nanti amala sama amila. Ini ternyata beda, amila Bu. ada lagi. Biasanya itu bukan amala, Bu, yang betul amalan. Amalan. Oh, kalau dia pakai lan baru pakai tanwin jadi baru dia kalau amalan solihan itu dia isim. Amalan itu isim, Bu. Iya. Oh, isim, iya, benar. Ya, Ada tapi kalau amila menjadi itu fi'lun. Fi'lun ya. Oh, gitu. Nah, bedanya di situ, Bu. Nah, jadi di sini kalau kita terjemahkan adalah berbuat. Jadi berbuat soleh, berbuat kesolehan. Nah, dia artinya begitu. Tapi kalau amilan solehah, itu nanti dia perbuatan yang soleh. Kan beda kan, perbuatan itu isim, berbuat adalah fi'lun. Makanya bisa kesalahnya di sini nanti. Jadi kalau jadi bukan wa amila sholihah. Nah, memang ini harus diperhatikan. Jadi wa amila sholihah nanti memang karena kebiasaan jadi wa amalan sholihah. Kebanyakan kan amalan. Jadi, oh, ini amila ternyata. Jadi dia gini, Bu, kalau amila wa amila sholihah itu terdiri dari dua kata. Iya. Kalau amalan sholihah itu terdiri dari satu frase kata. Dia satu kesatuan, meskipun terdiri dari dua kata, tapi satu kesatuan. Kalau amila sholihah, dua kata dan masing-masing berdiri sendiri. Iya. Nah, bedanya di situ. Satu fi'lun, satu isim. Kalau sama-sama isim ya. Jadi itu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Baru yang berikutnya wa id akhadna mitsaqakum. Nah, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian. Farafa'na, dan kami mengangkat fauqakum, di atas ya, mengangkat di atas kalian. Atur, Gunung Tur atau Gunung Tursina, Gunung Sinai, mungkin gitu. Jadi kemudian itu diangkat kah maksudnya? Iya, kalau melihat teks ayat berarti gunung itu diangkat, taruh di atas. Jadi kalau kita itu kan kalau kita kan Al-Qur'an, Bu, ya. Al-Qur'an ditaruh di atas. Lalu sumpah gitu kan, Bu, ya. Kan gitu kebanyakan kan saat ini kan begitu. Iya. Makanya nggak takut, Bu. Misalnya Qur'annya dijatuhkan, enggak sakit. Kalau ini Bukit Tursina, Bu, di atas kepala mereka. Jadi ini kaum Bani Israel. Ya, kaum Bani Israel kalau nggak mau nurut sudah rata sama tenggelam di situ sudah. Kan seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat teks ayatnya kan seperti itu.
Gambarannya bisa kita perkirakan seperti itu. Jadi ini kaum Bani Israel ketika disuruh berjanji ini mengangkat sumpah ini di atas kepala mereka ini udah bukan langit lagi, Bukit Tursina. Artinya kalau mereka nggak sepakat ya sudah, blok selesai. Nah jadi gitu. Jadi khuzu ma'atainakum. Nah kan di sini kan berikan dia. Kalau kemarin apa datangkan Bu ya? Ya di buku teks kita datangkan. Huduma ambillah apa-apa atainakum yang telah kami berikan kepadamu bikuwah. Nah, kemudian pegang dengan teguh. Wadkuru ma dan ingatlah oleh kalian ma fihi la'allakum tattaqun. Apa yang di dalamnya agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa, tattaqun, la'allakum agar bertakwa. Di sini tattaqun masuk fi'lun Bu ya. Karena ada ta dan waw nun. Nah, jadi Bukit Tursina diangkat. Jadi di sini ada yang lain karena mereka mengingkari kan kesalahan-kesalahannya yang dulu, nah, makanya ditegaskan lagi. Nah, jadi di sini ada pengertian orang-orang yang meremehkan hukum Allah itu sebenarnya bisa disamakan dengan orang yang menentang, mengingkari. Jadi kalau makanya kan jangan sampai kita memang belum bisa menerima hukum pancung misalnya, hukum potong tangan. Tapi kita tidak boleh berkata misalnya ketus, kemudian menyatakan pernyataan yang tidak menyenangkan, itu nggak boleh. Jadi kita ya diam saja, memang kita belum sanggup menerima. Nah, karena memang itu tergantung dari memang kadar ketakwaan masing-masing kan gitu. Tapi tidak boleh. Apalagi sampai kayak kasus yang di ayat sebelumnya kan. Di halaman berapa itu? Halaman 123 kayaknya. Wabas innallaha la yastahyi ayat riba matala. Nah, kan. Jadi Allah itu ketika membuat perumpamaan dengan nyamuk gitu. Kan ada apa Allah bikin seperti itu. Nah, ada yang mengatakan Allah itu kan zat maha tinggi, maha suci, masa perumpamaan cuma begitu aja. Karena ada yang seperti itu. Kalau kita lihat ayat itu. Nah, jadi kita tidak boleh seperti itu gitu loh. Tidak boleh meremehkan. Jadi hukum-hukum Allah itu kalau kita tidak sanggup, ya kita tidak dituntut. Kecuali hukum-hukum yang memang standar. Artinya kalau kita tidak melakukan, kita tidak sanggup, tapi tidak melakukan. Yang akan mengakibatkan jatuhnya keimanan kita, ya ini mau tidak mau. Nah itu. Tapi tetap dicari jalan lain, misalnya sholat. Orang nggak sanggup sholat. Kalau gitu dia bebas dari sholat, kan nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nah ini. La'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Jadi maksudnya pegang kuat-kuat kitab Taurat. Sama kita kan gitu juga Bu. Kan kalau kita ini kan gini. Tarok tufikum amroini lan tadilu. Nah, itu kan sering orang nyampaikan. Aku tinggalkan tarok tufikum amroini. Di dua perkara, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadilu, kalian tidak akan tersesat. Nah, lan tadilu, ma tamassaktum bima selama jika kalian
berpegang teguh kepada keduanya. Nah, itu apa itu? Kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Nah, sama kalau ini Bani Israel suruh memegang kuat-kuat dalam artian bukan sekedar memegang. Nah, Quran juga begitu kan. Bukan didapat lalu dua hal itu kita pegang kuat-kuat, berpegang teguh pada keduanya, bukan. Yang dimaksud itu ya yang seperti kita lakukan ini. Kita pelajari, kita baca, kita pelajari. Kalau ada nanti kaitannya dengan yang harus kita laksanakan, kita laksanakan. Ini sudah ada ya? Belum Bu ya? Secara langsung belum. Ini baru tersirat. Baru tersirat sampai ayat ini kita baru tersirat. Kira-kira yang sudah langsung ada enggak? Belum ada Bu ya? Langsung Sudah apanya, ketemu perintah langsung kepada kita di ayat ini. Sampai hari ini ada enggak? Dari ayat 1 Al-Fatihah sampai 7 sampai Al-Baqarah 162. Ada enggak kira-kira perintah langsung ke kita? Ini masih cerita-cerita kayaknya Ustaz. Nah, masih cerita-cerita. Ada Bu, cuma tidak langsung. Nah, nanti baru ada yang langsung. Sudah memasuki juz kedua. Nah, itu sudah mulai ada yang langsung. Yang langsung pertama apa itu Bu? Kalau yang saya ingat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu kena kita sudah itu Bu. Kutiba alaikumul qisasu. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisas. Telah diwajibkan atas kalian kisos. Nah, padahal kalau kita belajar dari surah Al-Baqarah, yang harus kita laksanakan itu ternyata kisos dulu. Kalau sholat kan sudah ada di awal, meskipun tidak secara langsung. Alladzina yu'minuna, orang-orang beriman itulah adalah orang yang sholat. Nah, itu perintah, tapi ayat itu tidak memerintah secara langsung. Tapi kalau ini sudah langsung. Harusnya ketika ini dibaca oleh seseorang yang mengaku beriman, maka dia harus melaksanakan kisos. Harusnya seperti itu. Hanya saja karena kisos ini kaitannya dengan organisasi negara, tentu saja yang akan mengatur selanjutnya adalah negara. Kita ngikut saja. Nah, ini kalau kita lihat ke sini sudah berarti kita belum konsekuen, tapi kita berusaha ke sana. Yang begini ini kita nggak boleh ada kata-kata yang aneh. Kita belum mampu, ya kita berdoa kepada Allah semoga dimampukan. Minimal dalam keadaan pribadi. Nah, kisos itu kan juga tidak, memang di situ al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Hamba dengan hamba, kemudian perempuan dengan perempuan. Nanti kalau tangan ya tangan, jari ya jari, hidung ya hidung. Nanti ayat ada seperti itu. Nah, kita tidak perlu menunggu kisos. Dengan adanya perintah ini kita tidak perlu menunggu kisos. Tetapi jangan sampai melakukan perbuatan sehingga dikisos, kan gitu. Iya. Nah, jadi jangan mencuri supaya tidak dicuri. Jadi misalnya mencuri 10.000, kembalikan 10.000 kepada orangnya. Nah, tentu saja hukum kisos ini berhenti setelah selesai. Tapi itulah sebenarnya kita bisa tidak adil. Kalau hukum penjara, hukum pengadilan itu kan memang oknum. Kalau hukum kisos itu kalau sudah selesai, selesai, tidak ada masalah. Tidak perlu kita orangnya mungkin dipermasalahkan. Ada istilah, kalau kita ini kan ada istilah sampah masyarakat. Tidak ada, dalam Islam tidak ada seperti itu. Kalau dia sudah menjalankan kisosnya dan bertobat, sederajat sudah dia. Apalagi ternyata takwanya lebih baik. Kalah orang yang kelihatannya baik-baik, tapi ternyata di dalam hatinya masih menyimpan masalah. Kalau sudah dikisos kan sudah mati dia Ustaz. Oh, kalau yang kisos cuma mencuri kan tidak perlu dibunuh, Bu. Kisos itu tidak hal. Ini bukan kisos yang masalah pembunuhan ini. Oh, tidak, Bu. Kisos itu semuanya, Bu.
Enggak, yang di sini, yang di ayat ini kan masalah Ya, pembunuhan. Kalau perempuan dengan perempuan, ya itu laki-laki yang dengan di sini laki-laki Bu. kan. Tapi nanti di ayat lain ada Bu. Ya, makanya kalau yang lain mencuri kan lain Nah, lagi ceritanya tuh. nah jadi kita bicara kisos, ya yang penting kita jangan sampai melakukan itu, nah gitu. Nah cuma itu tadi begitu Ya, kisos-kisos yang lain, ya. ini kalau Kalau di di sini sini memang, kalau dibunuh harus ya dengan sama. Tapi kalau dia bisa membayar, enggak harus dibunuh kan, harus membayar tidak juga dia. Bu, tidak bisa. Pilihan pertama kisos itu dikisos Bu, bukan bayar Ya, Bu. artinya kalau keluarganya memaafkan, bersedia membayar, diterima gitu. Ya Dibayar kalau nggak memang jadi dibunuh kan? nggak jadi. Nah di sini Jadi dibunuh. kalau orang maaf kebanyakan orang kan menganggap orang yang telah berbuat jahat ini kan sampah masyarakat. Hmm. Kalau di sana tidak seperti itu. Kalau dia sudah berhasil menjalani kisosnya, entah dengan tidak dikisos tapi dengan alih seperti dia tadi, maka dia sudah bebas. Dia warga yang normal seperti yang lain. Bukan dia penjahat lagi, tidak. Kan begitu. Nah, jadi itu perbedaan pandangan. Nah, jadi di ayat ini kalau kita nanti sampai ke sana, jadi kisos itu malah duluan. Nah, setelah kisos nanti baru waris. Nah, ini juga justru yang utama-utama gini malah ditinggalkan. Saya sering menghadapi pertanyaan, bolehkah harta waris dibagi duluan? Ya tidak boleh. Dibagi Pakai duluan bukan pengacara, waris, tidak itu boleh. hibah. Hibah Hah? kalau dibagi Ya, duluan itu namanya hibah kan? hibah memang. Hibah Tapi ingat, hibah pun tidak boleh banyak-banyak. Sementara sebagian orang itu 10%. habis hartanya. Ini untuk anakku satu, ini untuk anakku dua, ini anakku tiga, begitu. Sehingga setelah dia tua belum meninggal sudah nggak punya harta. Dia numpang ke anak A, anak B, anak C. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Dan menyusahkan sendiri. Dan itu banyak. Akhirnya ketika dia meninggal dia tidak punya warisan apa-apa. Nah ini hal yang salah sebetulnya. Kalau menurut ayat ini, kalau memang orang itu punya harta, dia harus meninggalkan warisan. Dan warisan itu dibagi setelah meninggal. Sudah meninggal. Dan ini banyak Bu, termasuk di antara kita Bu. Setelah saya perhatikan, oh ya kenapa Supaya ada begitu? bekal aja Ustaz. Supaya ada bekal lagi di baru. Nah, itu masalah Bu, salah Bu sebetulnya. Itu alasan paling klasik Bu, dan paling simpel, dan itulah jawaban yang saya Tapi itu orang yang orang banyak hartanya juga Ustaz, kalau rumahnya sebiji aja kalau dibagi, kalau dibagi. tetap sama Bu. Justru tidak dibagi malah jadi masalah. Dan itu juga sudah terbukti. Rumah Katakannya, satu-satunya. ya, jadi Alhamdulillah kami katanya dulu rumah satu-satunya, enggak ada yang pengen menguasai itu, enggak ada, sama-sama sudah menerima belum. aja. Itu belum Bu. Nanti Bu kalau sudah nilainya triliunan, Ya, entah ya tuh, untung enggak berapa. banyak harta, satu aja rumahnya. Loh iya Bu, biar satu. Nanti kalau sudah nilainya triliunan, entah tahun berapa, hati-hati itu cucu-cucunya itu. Jadi hukum Islam ini tidak bisa ditinggalkan Bu. Allah suruh waris, waris. Iya, Nggak usah, makanya harus jadi nggak dibagi. usah mikir. Meskipun mungkin ini punya 10.000, bagikan, selesai. Nggak boleh Bagi, ya sudah ditinggalkan langsung sepeser dibagi. pun. Ada orang tuh kan ditahan, padahal nanti tambah banyak, nanti anak cucu, ya anak tuh bagi aja sudah selesai kan. Anak Nah, cucu lain, sekarang nanti kalau sampai ya. beranak pinak susah baginya. Nah, jadi ibu sudah ngalami sendiri kan dengan yang satu rumah itu. Nah, Satu itu aja, tapi hati-hati nanti. nggak ada yang berantem Ustadz, Oh, alhamdulillah. enggak apa-apa sekarang. Nanti Bu kalau sudah Sudah miliaran sudah nggak Bu. ada lagi Ustadz, mau dirantamin apa, sudah dijual. Alhamdulillah. Kalau sudah enggak ada lagi, alhamdulillah Bu. Nggak ada lagi Nah, dijual Ustadz. Makanya jadi nggak mau ya, ada orang tuh kan ya ditahan aja, betul. jangan ya, Jangan nanti Bu. supaya kita Jadi ke gini situ Bu. ngumpul lah, itu susah, nanti Ya. anak cucu ada banyak orangnya, udah bagi aja, jual Nah, aja jadi gini sudah. Bu, yang paling baik kita mengikut Nabi Muhammad SAW. Harta apabila orang sudah meninggal itu jangan sampai tersisa harta sepeser Iya, pun. makanya itu langsung aja dibagi. Nah, sedangkan waris itu kan baginya sudah ada aturan agama, jadi nggak ada masalah.
Nggak perlu Pak, pengacara itu hanya mencatat saja. Jadi tidak perlu lagi, misalnya ada yang ngotot-ngotot, saya minta bagian segini karena saya ngerawat. Nggak bisa. Biarpun dia sudah ngerawat hari-hari, karena anak perempuan, terus saudara lakinya ongkang-ongkang kaki di ujung sana, ya dia dapat 2 bagian dari perempuan. Perempuan nggak boleh marah. Kan seperti itu, Bu. Nah itu, waris Bu ya. Habis waris baru puasa Bu. Coba Bu. Itu urut-urutan ayat loh Bu. Baru puasa. Setelah puasa, kehidupan berjalan dengan aman, lancar, tiba-tiba ada musuh, baru berperang Bu, kena Bu. Setelah selesai berperang, baru haji. Nah, sudah haji selesai, nanti ada lagi apa? Nikah. Jadi lengkap. Itu perintah langsung Bu yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Itu Nikah orang, Ustadz, orang puasa itu, perintah puasa itu kan setelah perang Badar juga kan, baru perintah puasa itu, orang berpuasa, mulai berpuasa yang diperintahkan puasa itu. Itu kan versi sejarah Bu. Jadi kalau kita di sini versi menurut urut-urutan ayat yang ada dalam surah ini, dari dalam surah Al-Baqarah ini Bu. Nah jadi urut-urutannya begitu. Tapi katanya surat itu meskipun di Al-Baqarah, bukan dia berurutan sesuai nomor itu juga turunnya kan Ustadz? Itu turunnya Bu. Tapi jangan lupa. Ya, tapi jangan lupa. Kalau memang seperti itu bunyinya nyatanya, mengapa Allah atur seperti sekarang ini? Kan begitu. Ini loh aturan dari Allah dan Rasulnya. Ini surah Al-Fatihah di depan. Surah Al-Baqarah ayat 1-nya ini, yang pertama ini, 2 dan seterusnya itu. Nah artinya apa Bu? Kenapa dulu bisa seperti itu? Karena memang sesuai dengan keadaan. Karena kalau dulu turun ayat seperti Quran sekarang Bu, nggak sanggup Bu. Nggak sanggup. Kalau sekarang itu. Al-Maidah 5 itu kan 5 ya, nomor berapa ya? Yang itu sepertinya katanya itu yang terakhir justru. Surat yang sudah sempurna agama itu, nah Ustadz yang mana? Jadi kehidupan sekarang Bu, kita nggak bisa beralasan seperti itu. Itu yang saya pahami Bu. Jadi dengan pengalaman saya, ya kalau bicara umur, pengalaman saya hampir 40 tahun lah. Jadi saya pernah mengikuti yang begitu Bu. Jadi ada kelompok tertentu dan kelihatan sukses Bu. Jadi dia mempelajari agama itu berdasarkan turunnya ayat. Kira-kira Ibu sanggup enggak kira-kira? Kan enggak jelas juga Kak, ya apa urutannya cuman ini tidak berurut, tapi urutannya enggak tahu juga kan Ustaz. Jelas Bu urusannya Bu. Saya kasih tahu urutan pertama kan surah kan Al-Alaq 1 sampai 5 kan Bu ya? Iya, Nah, 1 sampai 5. Suruh yang itu Iqra. masih ketahuan, terus yang terus-terusnya itu kan enggak tahu lagi. Ada semua Bu, di hadis ada semua. Ada semua pokoknya lengkap. Nah, itu kalau kita lihat di tafsir juga ada. Nah, saya yang pastinya saya enggak hafal urut-urutannya, cuma saya kasih gambaran ke Ibu saja. Jadi surah pertama itu Iqra. Iqra, ya. Baca 1 sampai 5. Sekarang pertanyaannya, kalau itu kita berlakukan, siapa yang bisa baca Al-Quran sementara dia tidak belajar Al-Quran? Siapa yang mau baca Al-Quran? Kan nggak ada, Bu. Akan sulit itu kita terapkan sekarang. Kedua, kita belum tahu sholat, belum tahu apa. Kan yang turun apa? Al-Muzammil atau Al-Mudaththir. Nanti tinggal dipilih di situ yang mana. Kan Nabi disuruh bangun malam. Berselimut orang. Nah, coba Ibu. Itu suruh bangun malam, suruh sholat. Baru di situ. Baru yang terakhir-terakhir. Coba Ibu bayangkan. Rumit enggak melaksanakan seperti itu? Rumit Bu. Makanya Allah, nah terus turunnya Al-Quran itu ke langit dunia kan seperti sekarang ini. Ahli tafsir berpendapat sama seperti yang urut-urutan ini. Tapi turunnya dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW itu sepotong-sepotong tidak berurut dan seperti yang di hadis-hadis itu. Nanti kalau kita akan lebih jelas di asbabun nuzul. Nah, sebab-sebab turun nanti di situ juga ada periode-periodenya.
Nah, jadi seperti itu. Sekarang coba kalau kita kembali kepada sekarang. Yang pertama apa, Bu? Paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, Bu? Hmm. Pertama kita mengenal Allah dulu. Bagaimana kita mau menyembah Allah? Allah nggak kenal, Hmm. disuruh kenal Allah. Masih sulit mengenal Allah. Siapa sih Allah itu? Terus cara mengenalnya bagaimana? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Nanti nyebutnya jangan sedikit, banyak-banyak. Di ayat lain ada nanti itu. Kemudian apa? Masih nggak percaya sama Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin dan seterusnya. Coba mudah mana, Bu? Ikuti ayat pertama, ayat sesuai turunnya ayat atau ini. Saya terus terang pengalaman saya mudah ini. Hanya saja tergantung penyajian dan retorika dari ustadznya, Bu. Hmm. Nah, retorika ustadznya bagus ya kan sebenarnya semua itu kan tergantung. Terus pas moodnya orang itu di mana. Jadi dulu ada yang begitu, Bu. Dan mereka pesat, Bu. Dan mereka jadi organisasi besar, Bu. Bahkan maaf kalau saya bilang untuk kita Muhammadiyah kalah sebetulnya. Kita ini besar karena memang besar, bisa sedunia. Dan mereka setahu saya juga sedunia juga sudah. Besar mereka, Bu. Padahal mereka dulunya kecil. Dan dulunya mereka juga pendirinya juga dari kita, dari Muhammadiyah. Nah, sekarang besar, Bu. Mereka Nah, siapa jadi itu, Ustadz? oh, itu rahasia, Bu. Oh. Yang jelas mereka tetap baik saja, Bu. Tapi secara organisasi mereka ya tentu tidak sama dengan organisasi lain. Tapi kajian-kajian mereka tidak bertentangan, Bu, dengan Qur'an hadis, nggak bertentangan. Dan dia bukan aliran sesat, bukan, sama seperti yang umumnya, Bu. Nah, cuma cara mereka mempelajari Islam itu dari turunnya ayat, Bu. Jadi kalau sholat malam tuh, Bu, wah lama, Bu, jidat hitam semua itu, Bu. Nah itu. Terus mereka mengedepankan taat kepada pimpinan. Kita kan enggak, Bu. Iya. Ibu di Asia disuruh taat enggak sama pimpinan Asia? Kan enggak. Santai aja. Nah jadi gitu, Bu. Mereka tidak taat pada pimpinan. Artinya mereka punya urutan. Taat kepada Allah dan Rasulnya, ulil amri mereka juga kuat. Dalam pemilu mereka juga menang terus, Bu. Mereka punya wakil terus. Loh hebat, Bu. Kalau kita kan maaf, Ustadz saja harusnya menang ya nggak menang. Harusnya gimana tuh? Kenapa Harusnya bisa harus? menang Ustadz sih, warga kita banyak kok. Iya. Waktu Tapi DPD apakah kemarin. warga kita tuh memilih semua? Tapi sudah milih sih, saya sudah milih sih. Ya, iya, yang milih. Ternyata banyak yang nggak milih, Bu. Nggak milih ya Ustaz. Ya karena kita, sebagian warga kita kan tidak diarahkan untuk taat pimpinan. Ya kita memang nggak boleh seperti itu hak prerogatif Rasul sebetulnya. Nah itu. Nah jadi gitu, Bu, ini kalau Ibu mungkin punya gambaran kenapa tidak kita seperti Al-Quran diturunkan, kan begitu. Nah itu. Tapi pengalaman saya, yaitu tadi, ternyata lebih mudah menerapkan Islam ini ya dari seperti ini. Dari Al-Fatihah 1-7, terus sampai akhir. Nah ini pengalaman saya gitu. Lebih mudah melaksanakannya. Nah ini saya. Jadi makanya saya terus terang metode MBBA ini saya bersemangat sekali, Bu. Ini saya di luar sudah ada 2 lagi, Bu, bentuk. Ibu-ibu pengajian luar, Bu. Iya, 2 lagi. Nah, ini yang 1 besok sudah pesan buku, mudah-mudahan aman lah, artinya gitu. Karena kalau orang luar ini sulit, Bu. Nanti begitu lihat bukunya, kok mahal betul 50.000. Kan kalau kita memikirkan pribadi, kan cuma 140 halaman, kalau fotokopi 200 kan cuma berapa, Bu? Kertasnya buram lagi kan gitu, Bu ya. Tapi kita tidak berpikir seperti itu, makanya kita dalam hal ini bukan membeli buku. Kita berinfak. Iya, berinfak kita. Jadi kita berinfak. Ilmunya yang mahal, ya. Hanya bedanya infaknya dibatasi gitu loh, Bu. 50.000.
Jadi gitu. Kalau ada yang mau gantiin Pak 100.000 buku juga nggak apa-apa, satu buku. Seneng aja kami kan begitu. Nah, jadi kita lihat ke sana. Nah, jadi makanya saya di luar kalau bisa memang harus ada revisi Bu, seperti hurufnya harus lebih besar. Nah, terus yang kemarin kita temukan itu harus ajak, jangan berubah-ubah. Kayak kita kan di sana ketemu ini artinya ini, ketemunya inilah kan beda-beda Ya, gitu Bu. harusnya kalau Nah, untuk perkataannya ya, itu harus tetap itu, jadi ya kita jadi nggak pusing, nanti kita jawabnya bingung ya. Ini kok ini loh jawab. ya jadi kalau warga kita bisa menyadari Bu. Tapi kalau orang lain, nah ini makanya saya juga harus pandai-pandai membawa mereka itu. Dan ini mereka lagi bersemangat-semangatnya. Tua-tua Bu, Yang tua-tua tua-tua aja, Bu. wah, yang Iya. muda-muda masih banyak Ya kesibukan. bahkan saya tanya, ada yang 70 lagi. Iya. Ini tua-tua Bu. Nah seperti itu. Nah mereka itu tertariknya sebetulnya bukan terjemah Bu. Mereka itu cuma tertariknya pengen enak membaca mahrod dan tajwid dan lagunya itu aja sebetulnya Bu. Padahal kalau saya Bu ya, mahrod dan tajwid penting dan terjemah itu penting. Kalau lagu itu sebetulnya saya enggak begitu apa ya, masih nomor berapa gitu. Itu saya. Cuma karena berharapan di masyarakat Bu ya. Itu Iya, kan berharapan di masyarakat nggak itu bisa. panglima, kalau lagu itu kopral katanya. Nah, tapi di masyarakat nggak bisa Bu. Maaf, ada imam itu. Bacaannya Iya. bagus Bu, qori. Tapi Tapi ternyata mahrod dan tajwidnya ada iya, yang lepas. Tapi iya. bagi masyarakat enak-enak aja Bu. Karena enggak paham Ustadz, karena yang mendengar Nah, juga itu enggak Bu. paham. Kalau saya kan maaf aja, dulu juga saya begitu. Saya wah ini bagus. Ya, Tapi sekarang saya sudah memperhatikan Ustadz, oh ya ya. ini dia Jadi Quran itu menyalahin itunya gitu. ya, jadi yang Malah sebenarnya utama gitu. tajwid dan Makanya mahrodnya dulu. makanya Iya. saya tuh suka Ustadz setiap Jumat saya itu suka mengikutin sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Saya suka Ya. karena imamnya tuh bagus-bagus, terus Dan bacanya kan khotbahnya enggak terlalu kan Bu. iya biasa. Ibaratnya Terus lagunya itu ya santai-santai aja iya gitu. biasa, tapi enak, tapi enak. Ya, Terus enggak terus lagu perlu apa aneh-aneh. ayat yang dibaca oleh imam itu sejalan sama isi khotbah gitu. Khotbahnya masalah itu Oh, nanti dia ngajinya sholatnya surat yang dibaca itu sama dengan yang ya. dibahas waktu khotbah gitu. Nah, Jadi saya suka itu. itu metode Bu. Jadi memang begitu. Jadi khotib dan imam ketika dia satu paket, maka dia biasanya nah itu dulu saya juga Beda. pernah mengalami seperti itu. Beda. Khatibnya beda, imamnya beda, tapi Nah, kalau dia beda biasanya imamnya itu mengikutin khotbah ya. gitu. Khotbahnya ini Jadi dia nanti memang ngajinya itu. itu Karena dia menjadi hafiz soalnya dia ya kan. Jadi dia jadi tahu. satu metode Bu. Jadi satu metode mengingatkan. Jadi ketika ayat-ayat dalam khutbah ini kemudian nanti di imam di sholat itu dikuatkan kembali. Jadi itu metode mengingatkan kembali. Kami juga pernah dulu ngalami berbuat seperti itu Bu. Nah itu kami jadi ya memang enak. Nah, terutama kalau yang tahfiz 30 juz enak itu. Tapi tetap khutbahnya juga sudah disetting atau diatur. Jangan sampai ayatnya juga biasanya kalau metode seperti itu, ayat yang kita bawakan dalam khutbah, materi khutbah itu tidak majemuk. Artinya satu loncat sana, satu loncat sini. Nah, enggak. Biasanya kita sudah sebisa mungkin, misalnya kalau cukup di surah Al-Baqarah 1 sampai 5 materi ceramah kita, das itu aja. Nah, nanti ya imamnya dia akan membaca 1 sampai 5 dan seterusnya, begitu. Nah, itu dia seperti itu. Nah, itu kalau disetting bagus memang Bu, artinya janjian dulu antara khotib dan imam itu dia sudah bekerja sama. Karena ini kaitannya dengan dakwah, artinya mempermudah dakwah itu kan pahalanya besar itu Bu. Nah, itu. Jadi saya paling senang tuh ngikutin kalau dengerin khotbahnya, dengerin
imamnya ngaji, enak gitu. Iya. Oke Bu ya, ternyata ini mungkin bagiannya ada yang ke Balikpapan sebagian mungkin Bu, Heeh. meramaikan. Iya. Nggak Ada apa-apa. acara apa sih di Balikpapan, Ustadz? Sebetulnya sih undangan aja Bu, undangan teman-teman. Yang acara ini katanya Milad Muhammadiyah yang adakan khusus Balikpapan. Kalau kita kan nanti itu ada. Nah itu. Atau biasanya karena ini hari Ahad biasanya undangan-undangan tetangga kan. Iya, biasa Bu, nggak apa-apa. Iya. Paling tidak hari ini kita sudah ada yang kita sampaikan Iya. meskipun tidak fokus ya terkait dengan asobiin tadi. Cobain ya. Kemudian terkait dengan penerapan hukum-hukum Allah. Nah, insya Allah walaupun ini kalau saya lihat ini direkam ini Bu, masuk rekaman tapi kita tidak kemana-mana, kita tetap fokus dan tetap Ini bisa rekamannya menjadi. itu ada di mana, Ustadz? Sebentar Bu, masih materi pembelajaran kita. Rekamannya insya Allah tetap ada di, kalau nanti ndak kita bisa di YouTube-nya Bu. Oh, di YouTube ada ya, Ustadz. Ya di YouTube-nya nanti kalau yang dari Bu Sulami nanti me-YouTube-kannya di situ Bu. Nah itu, kalaupun nanti rekaman langsung dari Zoom juga ada, nanti kita tinggal bisa cek ke yang membuat Zoom ini, nanti keluar tuh Bu, gampang aja Bu. Iya, nah itu oke Bu, terima kasih. Walaupun tadi kita tidak buka, tapi sekarang kita tutup. Alhamdulillah. Allahumma sholli wassalim ala nabiyyina Muhammad. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wassalim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Sama-sama. Oke, saya tinggal.